pasti banyak sekali yang mau bertanya nih kepada Ibu. Paparannya menarik sekali, Bu Eni. Terima kasih banyak, Bu Eni. Ya, pada peserta yang kami banggakan, yang berbahagia pada hari ini, kita sudah mendengarkan tadi banyak paparan sekali dari Ibu Eni ya mengenai bagaimana sih peran perempuan. Saya lebih fokus tadi bagaimana ke peran perempuan peran perempuan yang sangat besar sekali ya bagi pemulihan ekonomi tadi ya. Nah, bahkan baik dari skup kecil maupun skala besar seperti itu. Dan kesempatan perempuan untuk berusaha menjadi womanpreneur tadi itu sangat luas sekali. Dan saya yakin perempuan Indonesia ini cerdas semua ya, multitasking. Jadi masih bisa mengatur waktu sedemikian rupa sebaik mungkin menjadi womanpreneur, tapi juga tanpa menanggalkan tugas utamanya dalam mendidik anak-anak seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan wawasan bagi kita semua. Kesempatan perempuan untuk menjadi pewirausaha itu sangat besar dan sangat besar sekali juga fungsinya bagi kita semua seperti itu. Baik, untuk memantapkan lagi nih semangat kita ya untuk menjadi perempuan Indonesia yang produktif, menjadi seorang womanpreneur. Nah, tentunya ini ada Ibu Insinyur Nita Yudi MBA sebagai Ketua Umum IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, yang tentunya sudah kita kenal semua. Sebentar lagi Ibu Nita akan berbagi bersama kita mengenai peran IWAPI dalam meningkatkan wirausaha perempuan. Ibu Nita sudah hadir bersama kami semua di sini, Bu? Sudah ya, Bu ya? Sudah. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini tentunya kami jadi tambah semangat nih dengan kehadiran Ibu ya, Bu, terutama dari melalui peran Ibu di IWAPI, bagaimana IWAPI ini bisa memberikan motivasi dan mungkin bisa membuka peluang yang besar bagi perempuan Indonesia menjadi womanpreneur. Izin Bu, saya bacakan dulu profil dari Ibu Nita. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih, selamat datang kepada seluruh anggota IWAPI ya Bu ya, yang sepertinya banyak mengikuti webinar hari ini Bu. Baik, hadirin yang berbahagia, izin saya sampaikan profil Ibu Nita, Ibu Insinyur Nita Yudi MBA. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Indonesia dan Sekjen di Women Forum for Excellence ya, Ibu ya. Dan juga ada banyak sederet organisasi lainnya, hebat sekali Ibu. Dan tentunya ada banyak penghargaan yang diterima oleh Ibu terkait dengan perannya dalam usaha pemberdayaan wanita, terpilih sebagai perwakilan Asia dalam State International Women's Leaders Mentoring Program di Amerika Serikat ya Ibu ya, dan juga penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atas Gerakan Berjarak 2020, sebuah gerakan untuk melindungi perempuan dan anak dari paparan pandemi COVID-19. Dan juga ada banyak serangkaian sederet prestasi Ibu, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kami perempuan di Indonesia ya Bu ya. Baik Ibu, silakan kami berikan waktunya untuk Ibu Nita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Mbak Sandy ya, Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, tentunya Mas Freddy, Mbak Sandy, dan juga Ibu Ani ya. Ibu siapa tadi? Dari Pemberdayaan Perempuan. Ibu Eni Widianti. Ya, Ibu Eni. Saya kenalnya di Menko Perekonomian. Sekarang udah pindah di KPPA ya. Serta ada narasumber lainnya, ada Ibu Swan. Ini alhamdulillah Bu Swan juga anggota IWAPI, pengurus IWAPI juga beliau. Luar biasa Bu Swan. Dan tentu narasumber lainnya yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan semua partisipan ataupun para hadirin yang hadir dalam webinar yang luar biasa ini yang diadakan oleh The Game Changer ya. Melihat tadi paparan dari Bu Eni, memang betul sekali bahwa perempuan ini merupakan menjadi pusat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Memang kita sadari Indonesia ini mempunyai sistem budayanya adalah patriarki, sehingga perempuan selalu nomor 2. Ya. Perempuan dalam tanda kutip dapur kasur sumur ya.
Tetapi tentunya dengan perkembangan zaman dan perubahan, tentu kita harus menerobos bahwa perempuan harus setara, mempunyai kesetaraan gender yang sama dengan laki-laki. Bagaimana caranya? Tentu diperlukan satu role model. Karena tadi sistem patriarki, perempuan tidak pede, ya, perempuan selalu nomor 2, maka dibutuhkan satu role model. Di mana adanya role model itu, alhamdulillah dengan bergabungnya bersama IWAPI, kepedean itu akan tumbuh dengan pesat, ya, dan kita saling menguatkan di IWAPI. Untuk itu mungkin panitia bisa men-share presentasi saya supaya kita lebih. Nah, ini adalah pada saat kita Rakernas IWAPI di Padang, dihadiri 2.000 peserta dari seluruh Indonesia dan dibuka oleh Bapak Presiden beserta dengan Ibu Negara. Baik, next. Slide kedua. Sampai hari ini keanggotaan IWAPI lebih dari 30.000 perempuan pengusaha yang tersebar di 280 kabupaten kota, dan kita ada di 34 provinsi di Indonesia. Dan 2% dari 30.000 itu 2%-nya adalah pengusaha besar, 13%-nya menengah, dan usaha mikro dan kecilnya adalah 85%. Jadi hampir 98% anggota IWAPI adalah UMKM. Dan alhamdulillah sampai hari ini IWAPI adalah organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia dan di Asia. Sekarang bukan di Asia Tenggara lagi, tapi di Asia. Ya, next. Kita hanya punya 3 program kerja, ya. Kita fokus kepada 3 ini, yaitu 1, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, ya, melalui training, workshop, talk show, dan webinar. Kalau dulu seminar-seminar, mungkin pada saat pandemi ini lebih ininya dengan webinar ya. Kemudian yang kedua adalah membuka jaringan untuk dari segi marketing, bagaimana bisa memasarkan produk atau usaha kita sampai go global. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengakses permodalan lebih mudah, baik melalui perbankan maupun non-perbankan. Ini merupakan strategi dari finansial. Jadi hanya 3, SDM, marketing, dan finance. Ya, next. 98% tadi anggota IWAPI adalah UMKM. Nah, UMKM sendiri adalah penopang perekonomian Indonesia, terutama di tahun 1998 dan 2008. Ini PDB yang dihasilkan dari UMKM, ya, berkontribusi sekitar 60% PDB. Tadi Bu Eni mengatakan bahwa kita bisa meningkat apabila ada 3 faktor di dalamnya. Kemudian total ekspor UMKM di tahun 2018 ini masih sekitar 14%, yaitu 293,84 triliun. Ya, next. Dan UMKM juga lah yang penyerap tenaga kerja terbesar dibanding dengan usaha besar, ya. Ini 98% setara dengan 116,98 juta. Dan total unit UMKM ini masih data di tahun 2014 kalau saya tidak salah, sekitar 64,2 juta. Ya, next. UMKM, nah tadi saya sudah sampaikan, tetapi UMKM paling terdampak di masa COVID ini. Dulu kita menjadi pahlawan, ya, menjadi tulang punggung, tetapi saat ini kita yang paling terdampak. Ya, next. Maka bila kita melihat daripada sejarahnya UMKM, perjalanannya UMKM, maka memang UMKM ini harus diselamatkan terlebih dahulu, yang mana menyangkut kesejahteraan keluarga Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak. Ya, next. Tentu masa pandemik ini, karena kita yang paling terdampak, merupakan sesuatu keadaan yang sulit. Tapi sebagai pelaku usaha, kita harus optimis bahwa di balik tantangan pasti ada peluang, dan peluang inilah yang akan mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemik maupun pasca pandemik.
tentu bagaimana supaya tantangan tersebut bisa menjadi peluang, harus ada perubahan strategi usaha karena adanya kombinasi resiko penularan COVID-19 dan PSBB, di mana kita harus work from home, school from home, dan business from home. Ya, next. Perubahan strategi apa saja yang diperlukan di dalam masa pandemi ini? Yaitu kita tidak bisa melawan COVID-19. Yang ada adalah kita harus beradaptasi. Ya, bagaimana beradaptasinya? Ya kita harus pakai masker, kita harus selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita tidak bisa selalu berkumpul lagi dengan seperti yang dahulu, ya, dan sebagainya. Dan tentu kita juga sebagai pengusaha ini harus kreatif, tidak bisa kita menjajakan usahanya seperti yang biasa. Kita harus kreatif, kita harus inovatif, dan kita juga harus siap dengan shifting bisnis atau menjalankan bisnis yang tidak biasa. Biasanya mungkin kita memproduksi pakaian di bidang fashion. Nah, sekarang kita harus bisa bidang fashion kita ganti dengan membuat masker, APD, dan lain-lainnya, karena ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus move ke go online yang biasanya kita offline, ya. Sekarang ini kita harus go online dan harus terhubung dengan ekosistem digital agar kita bisa go global. Dan yang keempat, ini yang paling penting, dulu kita dengan pesaing kita selalu mempunyai kompetisi, ya. Sekarang mau tidak mau kita harus bisa berkolaborasi dengan kompetitor kita. Kita kolaborasi antara pengusaha, ya, baik sesama IWAPI maupun di luar IWAPI, kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan pihak luar, kolaborasi dengan pihak swasta. Dan yang kelima adalah manfaatkan, ini yang juga yang paling penting, manfaatkan bansos serta stimulus-stimulus dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa negara telah hadir dan negara peduli terhadap UMKM. Ya, next. Nah, ini menunjukkan, saya tidak akan cerita lagi kegiatan-kegiatan IWAPI sebelum pandemi karena nanti nggak selesai kalau saya ceritakan sekarang, tetapi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di saat pandemik saja, karena terus terang pada saat pandemik di bulan Maret itu, banyak sekali teman-teman yang pesimis sehingga bingung bagaimana bisa menjalankan usahanya, dan berkat kolaborasi, berkat kemitraan dengan pemerintah, kemitraan dengan pihak-pihak luar dan lainnya, kita saling komunikasi seperti webinar seperti ini, sehingga kita memberi masukan satu sama lain. Nah, ini adalah kita melaksanakan seminar atau webinar tentang digital marketing kerjasama dengan UN Women, di mana dilakukan selama 10 hari, ya. Alhamdulillah pesertanya 2.000 dari anggota IWAPI dari Sabang sampai Merauke, dilakukan dengan sistem Zoom dan WA Group. Ini menunjukkan bahwa minat perempuan untuk bangkit itu sangat pesat. Alhamdulillah juga sebelum pandemi 2014 kami memang sudah kerjasama dengan Microsoft, dengan Facebook, Google, dan Kominfo, di mana kita memang sudah mengepush teman-teman karena saat itu sudah memasuki industri 4.0, kita sudah mengepush teman-teman untuk belajar tentang digital marketing. Saat ini di masa pandemik semua di-push untuk bisa ke go online. Next, ini adalah salah satu kegiatan, dan ini juga kami kolaborasi dengan Pak Teten, Kementerian Koperasi dan UKM. Kita menggali bagaimana Kementerian Koperasi UKM mempunyai program-program dan juga perbankan dan Bank Mandiri, dan tentunya karena kita adalah anggota daripada Kadin, maka kita juga meminta arahan dari Ketua Kadin Bapak Rosan. Ya, next. Masa pandemik ini adalah masa kita untuk belajar. Ya, walaupun mengurus rumah tangga, anak-anak, suami dan
termasuk bisnis, tetapi kita perlu belajar pada masa pandemik ini. Sehingga saya dan kami dari pengurus DPP memberikan seminar tentang pajak agar teman-teman lebih aware tentang pajak. Kalau selama ini kita pakai agent, nah sekarang kita harus aware bagaimana kita mengisi dan memberi bagaimana adanya insentif pajak bagi UMKM. Ya, next. Ini kebanyakan adalah kegiatan dan ini adalah halal bihalal IWAPI secara nasional. Bagaimanapun kita harus memberi motivasi, walaupun di halal bihalal tetap program-program dijalankan, tidak sekedar halal bihalal biasa yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi UKM, Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Tenaga Kerja. Ya, next. Mengingat sudah masuknya 4.0, maka masalah teknologi tetap kita harus gali, sehingga kita membuat webinar Breakthrough with Technology to the Future. Ini bersama dengan Rumah Robot Explorer, yang alhamdulillah kebetulan pemiliknya atau ownernya juga anggota IWAPI dan dibuka oleh Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi. Ya, next. Di masa pandemi ini tentu teman-teman sangat terpuruk, sehingga kita perlu mencari strategi, dan alhamdulillah kebetulan karena Pak Erick Thohir adalah juga teman, kita berkomunikasi dan Pak Erick minta seluruh anggota IWAPI kalau bisa masuk ke dalam PADI, yaitu Pasar Digital UMKM, dan alhamdulillah kita mengadakan sosialisasi, dan bersama dengan PADI juga tanggal 15 Februari kemarin sampai 22 Februari selama seminggu, PADI mengadakan virtual expo, ya, di mana teman-teman sudah masuk di dalam PADI, dan alhamdulillah. Mengapa harus adanya PADI? Jadi Pak Erick mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan di bawah BUMN nantinya tidak akan belanja di perusahaan besar, tetapi mereka akan belanja ke UMKM. Ini terbukti pada saat pameran atau virtual expo di bulan Februari kemarin, dan teman-teman alhamdulillah banyak sekali mendapat order dari Pertamina, Telkom, PLN, Waskita Karya, Utama Karya, dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu benefit kita bisa masuk satu organisasi. Ya, next. Ini juga kita mengadakan webinar dengan UN Women lagi untuk mewujudkan akses dan kesempatan setara bagi wirausaha perempuan. Hampir sama dengan hari ini, tapi ini lebih kepada kesempatan dan kesetaraan untuk wirausaha perempuan. Ini masih awal-awal ya, dan kami juga kerjasama dengan dengan Kementerian Pariwisata dan Perekonomian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, yang dibuka oleh Mbak Wamen, kita bilangnya Mbak Wamen. Di sini banyak sekali ternyata program-program yang bisa dimitrakan bersama dengan IWAPI di Kementerian Pariwisata. Ya, next. Dan dari Kemenperin kami mendapatkan network bersama dengan Tokopedia, di mana Tokopedia terus meng-hire dan meminta para UMKM untuk bisa masuk ke dalam platform Tokopedia, sehingga kami mengadakan sosialisasi. Kalau dulu mungkin para perempuan pengusaha hanya punya outlet atau toko 1 atau 2, saat ini kami anjurkan mereka, kita push untuk bisa punya banyak toko karena tidak memakan kos yang besar, ya, dan bahkan gratis. Jadi bukan hanya Tokopedia saja, ada blibli.com dan lain-lainnya, platform-platform marketplace lainnya yang ada di Indonesia. Ya, next.
Kami juga membuka memberi webinar-webinar karena saat ini pandemik, sehingga makanan-makanan juga perlu. Ini adalah salah satu kegiatan inovatif dan kreatif, yaitu membuat makanan menjadi frozen food ya. Ternyata ini menjadi awet dan tidak menghilangkan vitamin yang kita pikir kalau di frozen tuh nanti vitaminnya hilang. Nah, ini memberi pengetahuan serta kekreatifan daripada ibu-ibu, kita bangun dan kita gali. Next. Ya. Ini adalah organisasi ya, tetap walaupun kita mengadakan webinar tentang pembiayaan, tentang marketing, tentang SDM, tetap kita harus menjalankan organisasi ini, tetap harus berjalan dengan baik. Kita setiap daerah itu melakukan rakerda ya ataupun musda, sehingga ini adalah di daerah NTT dibuka oleh Pak Wagub. Ya, next. Ini yang paling penting, alhamdulillah saat ini IWAPI meng-hire lebih banyak daripada para milenial, sehingga kami membuat webinar 6 series ya selama bulan Oktober, itu melakukan webinar milenial sharing series yang dibuka oleh Ibu Menteri, juga sambutan dari Ibu Gita Wisnutama, dan dihadiri pesertanya hampir 600 peserta, di mana 400 peserta langsung berminat menjadi anggota IWAPI. Dan kami hadirkan narasumbernya adalah anggota IWAPI semua yang memang usianya masih sangat belia, tapi mereka sudah punya usaha yang cukup luar biasa. Ya, next. Kami kerjasama dengan Menko PMK, yaitu membuat fokus group discussion tentang strategi pengembangan kompetensi perempuan. Ini tentang bagaimana kita bisa mengakses ke Badan POM ya, untuk mendapatkan izin di Badan POM, juga perizinan DPKPM serta lain-lainnya. Ini pembicaranya dan timnya adalah dari IWAPI dan juga dari para narasumber lainnya. Ya, next. Tentu kita tidak melupakan masalah COVID, jadi bagaimanapun kita juga membuat webinar bersama dengan KPCPEN ya, dengan dibuka oleh Pak Doni Monoardo sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Ini penting, kita harus memberi informasi yang jelas kepada ibu-ibu agar tidak salah kaprah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kadang-kadang ibu-ibu suka lepas masker, suka tidak cuci tangan, dan sebagainya. Sebenarnya ini sangat bahaya, sehingga karena ibu adalah panutan keluarga, maka kita harus memberi edukasi yang lebih baik tentang COVID-19. Ya. Kami juga kerjasama dengan Global Compact untuk membuat satu webinar tentang Building Stronger Partnership in Decade of Action. Ini tentang Inclusive Social Recovery, ya, bagaimana kita menyiasati pada saat pandemik ini tentang usaha kita. Ya, next. Ini kerjasama juga dengan Menko PNK tentang inovasi bisnis sebagai kunci pemulihan ekonomi di era pandemik. Dan pembicaranya adalah dari IWAPI semua yang mereka mempunyai kepiawaian. Ibu Dewi Arimbi dengan perusahaan hotelnya, ya, Ibu Yanti dengan kulinernya, ya, Amazi dan lain-lainnya. Ya, next. Bekerja sama dengan Kementerian Menko Perekonomian, kita membuat akses lembaga pembiayaan terhadap UMKM di tengah pandemik. Ini kami adakan 2 hari, ya. Jadi ibu-ibu yang lagi kesulitan pembiayaan bisa mengikuti webinar ini dan mendapat
kejelasan, yaitu kami menghadirkan dari perbankan dan non-perbankan, yaitu dari BNI hari pertama dengan Pegadaian, dan hari kedua dengan Bank BRI dan PNM, di mana semua bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu sebagai anggota IWAPI dengan syarat yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Ya, ini semuanya adalah untuk pengetahuan ibu-ibu. Next. Dari Jasa Marga kita diberi satu kepercayaan ya untuk bisa menguji coba terbatas tentang strategi, atau karena kita adalah perempuan semua yang suka wirawiri, maka tidak perlu lagi kartu dan sebagainya. Kita kerjasama dengan Jasa Marga, hanya diperlukan satu chip sehingga ini lebih mempercepat, tidak repot dan menjauh dari penularan COVID-19. Ya, next. Karena networking yang luas di IWAPI sehingga kerjasama juga dengan Kadin, kami menghadirkan investor dari Jepang yang mau menginvestasikan dananya di perusahaan-perusahaan di IWAPI atau di UMKM ya. Jumlahnya saya hampir lupa, kalau nggak salah sampai 3M ya, di mana perusahaan Jepang itu bisa masuk di perusahaan kita tanpa bunga, pembagiannya hanya sharing profit saja. Ini bisa dilakukan selama 3 tahun. Alhamdulillah banyak peminatnya dan ini sedang proses untuk diverifikasi dari Jepangnya. Ya, next. Ini merupakan salah satu program kerja yang tadi Bold Investment itu dari akses permodalan atau finansial. Ini sama, kita melakukan kegiatan organisasi yang memang harus kita jalankan. Tetap harus ada rakerda, musda di setiap daerah. Ya, next. Kalau tadi dengan padi, saat ini kami juga kerjasama dengan Ladara, sebuah platform yang dimiliki oleh Angkatan Laut, Udara, dan Darat. Mereka akan membuat Gebayar Karya Pertiwi 2021 di bulan Maret ini. Dan ini adalah suatu platform milik anak bangsa. Ya, next. Jadi semakin banyak platform, semakin banyak marketplace, semakin banyak toko kita, ini akan membantu para UMKM untuk promosinya atau dari segi marketingnya. Dan ini juga kami kerjasama dengan Kinara, membuat satu pelatihan selama 6 minggu bagaimana mengelola keuangan dan menumbuh kembangkan usaha. Ya, next. Kami juga kerjasama dengan Pertamina, di mana ada beberapa kegiatan menjadi mitra binaan Pertamina dengan peminjaman dari 10 juta sampai 200 juta yang tidak memerlukan bunga, hanya biaya administrasi saja. Alhamdulillah ini sedang proses juga, teman-teman banyak sekali peminatnya. Next. Dan bila bicara dengan kita masa pandemik, tentu saya melihat di situ ada game changer. Game changer ini hanya 2 yang kita lihat ya saat ini, yaitu RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan satu lagi vaksinasi ya. Tadi Pak Freddy juga menanyakan kepada saya apakah anggota IWAPI sudah divaksin semua. Saya bilang belum, karena masih ada yang wait and see, ada yang sudah buru-buru langsung vaksin, dibuka vaksin kemudian langsung ya. Tapi secara organisasi memang kami belum membuka vaksinasi karena kami mengikut dengan Kadin, nanti akan ada vaksin gotong royong atau vaksin mandiri. Nah, RUU Omnibus Law ini salah satunya yang kemarin sempat ramai ya. Memang perlu disosialisasikan, mungkin nanti melalui game changer ini perlu disosialisasikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat membantu untuk UMKM. Karena terdapat 5 poin untuk UMKM, yaitu 1, penyederhanaan perizinan UMKM termasuk AMDAL ya. 2, persyaratan pendirian koperasi hanya
cukup 3 orang, kalau dulunya 20 orang, sehingga harus mencari 20 orang, kalau sekarang cukup 3 orang, ini akan menjadi lebih mudah dan koperasi akan tumbuh dengan pesat di Indonesia. Dan yang ketiga adalah membangun kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil. Ini menyentuh bisnis inti melalui pemberian pembinaan dan pendampingan, termasuk upah minimum bagi UMK, sehingga diharapkan dapat kompetitif. Dan yang keempat adalah kemudahan akses pembiayaan, yaitu kegiatan usaha mikro dan kecil yang dapat dijadikan jaminan kredit program, jadi nggak perlu kolateral. Jadi cukup sekarang dengan kegiatannya, ya usaha kita apa, ya cukup kita mendapatkan pembiayaan, ya, tapi jaminannya adalah kegiatan usaha kita. Dan yang kelima adalah perluasan akses pasar. Ini memberi kepastian terhadap pemasaran produk dan jasa UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau kementerian, lembaga, serta BUMN. Ini termasuk yang nomor 5 ini adalah yang tadi masuk di platform PADI, Pasar Digital BUMN. Ya, selanjutnya, nah yang kedua adalah game changer-nya adalah vaksinisasi. Target vaksin COVID-19 ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menginginkan bahwa target vaksin penduduk Indonesia yang tadi hampir 270, beliau mengharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Karena semakin banyak yang terlindungi, semakin lebih cepat, lebih baik, dan ini akan cepat pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja. Ada lagi kayaknya sudah selesai. Terima kasih. IWAPI berkarya, UMKM bangkit, Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Salam sehat dan tetap kita mengikuti 3M serta 3T ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Nita atas paparannya tadi, dan menarik sekali, ini banyak sekali program dukungan bagi para perempuan Indonesia ya Bu Nita melalui IWAPI, terutama wanita Indonesia yang ingin menjadi womanpreneur ya, yang berusaha, yang ingin membuat sebuah usaha, dan difasilitasi semuanya oleh Ibu Nita melalui IWAPI ini. Banyak sekali program ya Bu, menarik sekali, dan tentunya untuk UMKM pun juga bisa menjadi anggota IWAPI ya Bu ya. Terbuka sangat ya Bu, sangat bisa ya. Jadi mungkin semua di sini bisa. Semua perempuan bisa. Ya, terima kasih. Siap-siap, terima kasih. Jadi ini wadah untuk perempuan ya Bu ya, untuk bisa saling mensupport bisa menjadi lebih baik lagi, terutama bagi para womanpreneur begitu ya Bu ya. Nah jadi sedikit Sandy. Ya Bu, silakan. Dikatakan di paparannya Bu Eni dari McKinsey mengatakan bahwa sama dari World Bank atau IFC dikatakan bahwa perempuan itu kembali kredit terbaik. Memang betul sekali. Pada saat kami roundtable discussion di World Bank di Washington DC, dikatakan memang perempuan pengusaha itu adalah pengembali kredit terbaik, dan NPL-nya hampir 0%. Boleh ditanya di perbankan, karena memang moral kita ya, malu kalau punya utang gitu, jadi cepat-cepat mengembalikan. Dan juga kenapa harus perempuan juga yang menjadi pengusaha, karena diharapkan kalau bisa lebih banyak perempuan yang jadi pengusaha agar menciptakan generasi penerus yang lebih baik, karena dia pasti memikirkan pendidikannya serta gizinya anak-anak dan lain-lainnya. Benar Bu. Jadi memang ya begitu besar sekali ya Bu perannya. Jadi tidak hanya sebagai kalau womanpreneur itu tidak hanya berperan untuk menghasilkan saja materi, tapi juga impact-nya yang lain ya Bu. Karena wanita biasanya berpikir itu tidak hanya untuk dirinya sendiri ya Bu ya, tetapi keluarganya, anaknya, dan memang rata-rata motivasi wanita pengusaha itu, wanita womanpreneur ini pasti motivasinya pertama kali adalah untuk keluarga. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi
bisa mensupport, memberikan dukungan kepada suami dan untuk suami dan anak-anaknya begitu, terutama untuk anak-anaknya. Dan tentunya ini tidak lepas dari dukungan para suami ya Ibu ya, para laki-laki yang ada di samping kita begitu. Dan tadi catatan menarik juga para perempuan milenials gitu, teman-teman milenials di sini kebetulan banyak nih Bu peserta yang ikut di webinar ini. Nah ini dari sekarang sudah bisa ya Bu ya untuk mulai menjadi womanpreneur gitu, baik yang masih kuliah seperti itu ya Bu ya. Nah jadi dan itu bisa jadi anggota IWAPI juga ya Bu ya, bisa. Ikut serta dalam program-program IWAPI yang ya itu tadi. Jadi perempuan itu memang butuh wawasan, butuh pengetahuan yang luas untuk bisa lebih maju lagi begitu ya Bu ya. Nah terima kasih Bu Nita, terima kasih, menarik sekali ini.